Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jagat, kembali lagi di channel saya. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Gimana, sudah pada ngopi, minum teh atau minum susu? Semoga hari-hari Anda semua dalam keadaan bahagia ya. Wahai sahabat jagat, dimanapun kita berada, haruslah kita selalu berdoa dan selalu permisi dimanapun berada. Ada pepatah mengatakan, dimana kaki berpijak, disitulah langit dijunjung. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita harus saling menghormati baik yang terlihat dan yang tidak terlihat. Selalu memberikan salam dan permisi walaupun itu terlihat maupun tidak terlihat, karena senyum itu pun juga ibadah. Sapa menyapa adalah ibadah. Sebagaimana cerita kali ini, yaitu saudara kita Kurniawan ini mengalami sebuah peristiwa yang termasuk peristiwa gaib, dikarenakan belum sempat dia mengucapkan salam sehingga dia mengalami suatu peristiwa yang sangat ganjil sekali. Untuk mengetahui kisahnya, marilah kita langsung saja ke dalam ceritanya. Gunung Sindoro itu memang indah, namun karena kepolosan saya, peristiwa tak masuk akal terjadi. Setelahnya saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Ada kalanya menikmati pemandangan alam perlu izin dari yang punya tempat. Kalau tidak, mereka akan datang dan hinggap di tubuh manusia. Untuk pertama kalinya saya merasakan sensasi gaib dan horor yang sangat membuat saya merinding. Sekala itu saya melakukan pendakian di bawah kaki bukit Gunung Sindoro, hanya sekedar untuk foto-foto. Ini adalah kisah yang tak akan bisa saya lupakan seumur hidup. Bahkan saat menceritakan kisah ini, pertengahan 2018 memasuki liburan setelah ujian nasional, menurut hasrat saya untuk melakukan perjalanan ke rumah teman saya, yaitu Semarang menuju Temanggung, Jawa Tengah. Saya memilih lewat jalur Sumowono menggunakan motor kesayangan saya sendiri. Selama perjalanan saya benar-benar menikmati suatu momen hingga akhirnya tiba di rumah teman saya. Gunung Sindoro menjadi salah satu daftar tempat yang selalu saya kunjungi. Agar rencana berjalan lancar, saya mengajak kedua teman saya yang tinggal di Temanggung itu. Dia pun bisa menjadi penunjuk jalan bagi saya. Saat itu waktu belum pukul 5 sore. Saat saya menuju kaki Gunung Sindoro, perjalanan dari rumah teman saya menuju lokasi memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Saya sudah memilih lokasi yang ingin saya sambangi karena pemandangannya yang indah dan jauh dari perkampungan. Tanjakan Simati, tempat yang baru saya ketahui namanya dari teman saya waktu itu, adalah wilayah yang pernah saya lalui dengan teman saya. 2 tahun sebelumnya kami melaluinya dan menuju dataran tinggi Dieng. Ini merupakan jalur tikus dari Kabupaten Temanggung jika ingin menuju Dieng, Wonosobo. Mulanya semua terasa biasa saja, pemandangannya indah, sejuk, jalanan berbelok yang sepi, perkebunan tembakau yang terhambar luas, indah sangat sekali. Sampai saya selalu berhenti setiap dalam perjalanan itu. Perjalanan kami begitu terasa cepat, belum pukul 5 sudah sampai di lokasi itu. Saya dan saudara saya agak heran, tapi kami cuek saja. Mungkin saking asiknya di jalan,
Kita berdua tidak merasa bahwasanya waktu telah cepat berlalu. Lokasi untuk foto itu bagus banget. Dari belakang tampak Gunung Sindoro, di depan mata saya terhambar lahan tembakau yang di sela-selanya terdapat jalan berkelok-kelok. Semuanya berjalan normal, kami saling bergantian mengambil foto. Namun di satu momen pandangan saya terfokus pada sebuah batu besar di ujung ladang tembakau. Batu itu berdiri kokoh di antara ladang tembakau dan jurang di sisi sebaliknya. Entah kenapa saya menjadi sangat tertarik untuk mendekati batu itu. Share saya untuk pindah spot foto. Saat kami dekati, batu besar itu terlihat biasa-biasa saja. Permukaan atasnya cukup rata. Jika saya naik kemudian duduk bersila, rasanya saya seperti seorang pertapa yang sangat keren. Saat itu saya tidak memiliki firasat aneh soal lokasi dan batu tempat yang kami akan mengambil foto. Hingga tiba saatnya, saya menaiki batu tersebut, melalui batu-batu kecil di bawahnya yang sudah tersusun seperti sebuah tangga. Ketika berada di atas, sejenak saya terpesona dengan latar pemandangan yang tersaji dari atas batu itu. Hambaran dataran luas yang sangat indah sekitar Gunung Sindoro, bahkan jauh lebih indah dari apa yang bisa saya lihat dari spot-spot foto sebelumnya. Setelah menikmati pemandangan yang tersaji, saya segera meminta kedua teman saya untuk mengambilkan foto. Disinilah keganjian yang tidak pernah saya bayangkan terjadi. Saat itu, tiba-tiba langit mulai gelap, padahal masih sekitar pukul 4:30 sore. Lagi pula, sebelumnya cahaya matahari masih menyinari tempat kami mengambil foto. Namun, tiba-tiba sinar matahari menghilang karena tertutup bukit di sebelah barat. Di sekeliling area kami mengambil foto terasa sangat sunyi sekali. Tidak ada lalu lintas kendaraan. Bahkan, aktivitas petani dan warga di daerah itu pun tidak terlihat. Entah kenapa, tiba-tiba terdengar suara gamelan. Entah dari mana asalnya. Ding dong, ding dong, ding ding ding. Mulanya saya pikir mungkin ada suatu desa yang hajatan. Namun setelah diingat-ingat, tidak ada satupun tempat yang kami lewati sedang menggelar hajatan. Hal itu dapat saya pastikan, karena saat menuju ke tempat ini, semua desa berada di pinggir jalan utama, yang juga merupakan satu-satunya jalan menuju lokasi tampak lenggang. Bahkan, jarak desa terdekat pun berjarak sekitar 3 hingga 4 km. Saat itu, saya berusaha untuk tenang, namun pikiran mulai tak fokus. Suara gamelan di kaki Gunung Sindoro itu terdengar semakin kencang, hingga ada satu momen yang membuat saya tidak pikir panjang untuk melompat dari atas batu setinggi kurang lebih 1,7 meter itu. Saya melompat bukan tanpa sebab, selain karena suara gamelan, suara sinden, dan jelas itu perempuan mengalun dengan lirih, mulus dan tanpa terbata-bata. Nada-nada dengan kalimat berbahasa Jawa yang dilantunkannya membuat tubuh saya memberikan respon yang sangat hebat. Keringat dingin mengucur dan bulu kuduk mendadak berdiri, belum lagi ditambah kaki gemetar luar biasa. Ini kondisi yang tak pernah saya alami sebelumnya. Setelah saya melompat, teman saya terlihat bingung. Ada apa gerangan? Belum sempat foto kok malah lompat. Masalahnya keanehan lagi muncul. Suara gamelan beserta suara perempuan itu lenyap, bahkan seperti tak ada apa-apa. Ketika kedua kaki saya mendarat di tanah, tanpa pikir panjang, saya pun menggandeng tangan teman saya untuk bergegas pergi dari tempat itu. Ketika kami sedang berjalan menuju motor yang berada di area parkir, saya bertanya kepadanya, tadi kamu dengar ada suara gamelan dah? Hah? Ya ada tuh. Kalau suara perempuan nyanyi Jawa, dengar? Enggak juga, jangan mengada-ngada lah kamu. Jawabannya bikin saya terhenyak. Saya langsung memasang kunci motor, menyalakannya, memutar gas dengan cepat hingga membuat tubuh saya hampir terpental. Kami pun pulang. Di sepanjang jalan ketika berusaha menceritakan suara gamelan itu kepada saudara saya, keanehan terjadi. Suara gamelan dari kaki Gunung Sindoro terdengar lagi. Anehnya, hanya saya yang mendengar. Terus suara motor pun kalah oleh suara gamelan itu. Rasanya seperti nempel di telinga. Sudah bisa menangkap kata-kata yang keluar dari mulut saya, padahal dia sudah membuka helm dan berusaha mendengarkan
mendekatkan telinganya ke bibir saya. Suasana kian gelap, kabut mulai datang. Kendaraan saya pacu cukup kencang. Suara gamelan itu seperti menyerap saya. Saya tidak sadar tengah mengendarai sepeda motor. Yang saya ingat adalah saya seperti mengembang, seperti menikmati suara gamelan dari kaki Gunung Sindoro. Hingga akhirnya kami sampai di rumah teman saya. Ketika saya turun dari motor, suara gamelan itu baru hilang. Saya basah kuyup oleh keringat. Padahal Temanggung sore itu sedang dingin-dinginnya karena kabut yang telah turun cepat. Apa yang terjadi selanjutnya saya tidak bisa menceritakannya. Ini akan menjadi pengalaman buat saya sendiri pribadi dan akan menjadi kenangan seumur hidup saya. Alhamdulillah, demikianlah cerita dari saudara Bang Kurniawan, sedikit pengalamannya saat mendaki gunung. Semoga apa yang dia ceritakan, kisah yang dia sampaikan menjadi tauladan, menjadi peringatan bagi kita, menjadikan kita pelajaran agar hidup ini selalu berhati-hati dan selalu ingat Tuhan dan selalu berdoa. Dimanapun kita selalu membacakan doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan menghibur. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Lana yang jagat mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.